teman-teman Behind Beauty Podcast, balik lagi nih sama aku Enivia. Nah, di episode Behind Beauty Podcast kali ini aku bersemangat banget nih karena kali ini aku nggak ngobrol-ngobrol sama dokter, tapi aku bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pasien, content creator lah, tapi juga termasuk dokter loh guys ternyata, yaitu Kak Heidiana Cahyadi. Halo Kak. Makasih udah invite aku di sini hari ini. Sama-sama loh, kita malah makasih banget Kakak udah mau datang di sini loh. Nih lihat deh guys, tuh perubahannya. Tadinya tuh Kak Heidi tuh prosedur apa kan? Tamitak sama liposuction area lengan. Tuh biasanya cewek-cewek ya, liposuction area lengan kan paling susah tuh dikecilin. Tuh ya, udah sama paling parah banget nih sekarang. Udah bisa pakai baju yang aneh-aneh lagi. Tadinya pakai korset. Iya benar. Sekarang udah bisa lebih cakepan lah ya. Udah pakai baju yang model gimana-gimana bisa. Ini udah berarti udah sekitar berapa bulan ya Kak? Ini 8 minggu. 8 minggu. Yes, 8 minggu. Tapi 2 bulan tepatnya nanti tanggal 4. Tanggal 4 tuh. Berarti kurang dari 2 bulan itu Kak Heidi udah bisa beraktivitas banget ya Kak ya? Aktivitas banget sih. Sekarang udah normal banget. Udah rutin olahraga. Iya. Nih mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Karena ada teman-teman plastik yang juga pengen tamitak, pengen liposuction lengan atau liposuction di area lainnya. Itu coba dengerin dulu nih ceritanya dari Kak Heidi sebelum kamu memulai prosedur atau kamu masih ragu-ragu. Ini semoga kita terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, nah boleh dong Kak dikasih tahu nih ke teman-teman semuanya. Sebenarnya apa sih yang bikin Kak Heidi tuh mau tamitak? Mutusin tamitak ini ya, liposuction ya. Betul. Ya, jadi sebenarnya kan ya namanya wajar ya. Badan aku tuh berubah, namanya juga udah pernah ngelahirin 2 kali. Nah, ini yang biasanya mama-mama tuh ngerasa udah kurang pede sama bentuk badannya lagi karena pastinya nggak akan balik seperti dulu. Aku waktu zaman hamil aja tuh aku naik berat badan sekitar 25 sampai 28 kilo. Jadi tuh pasti iya banyak kulit yang melebar. Ya, wajar sih Kak, ya, karena ada orang lagi di dalam bayi kan. Dalam perut. Iya makanya. Ya jadi otomatis begitu udah kelar melahirkan, nah perutnya ini tuh nggak bisa balik lagi kayak dulu, kendur, kulitnya kendur, terus juga ada kayak kantong lemaknya yang susah ya. Walaupun aku sebenarnya udah rutin olahraga nih, udah dari jauh-jauh waktu udah kayak maintain badan tuh udah sering, udah rutin. Cuman ya itu dia, ada titik-titik tertentu di mana di badan itu tuh bandel banget lemaknya. Sama kalau lemak kan area lengan aku nih yang gede, jadi tuh kayak butuh tindakan body contouring yang bisa bikin supaya target yang aku mau tuh tercapai. Karena kalau aku ngurusin badan kan otomatis semua lemak kan berkurang kan. Iya sih, bener. Ntar muka aku jadi tambah kecil, jadi kayak nggak fresh gitu ngikutin, semuanya ngikutin bentuknya. Ya. Betul. Beberapa aset yang kita udah suka nih hilang juga nanti. Iya makanya tuh kalau udah ngomongin yang kesini tuh udah bingung tuh mau ngembaliinnya gimana lagi ya, susah lagi. Susah balikinnya makanya. Terus Kak. Oke, jadinya udah nih akhirnya mutusin kan sebenarnya aku udah sempet konsultasi. Jujur nggak cuma di Plastetik doang sih, jadi beberapa klinik yang lain. Tapi dari segi pertanyaan aku dijawab sama dokter sepanjang konsultasi, dari segi biaya jujur memang kalian yang paling aku ngerasa klik nih di sini nih ya. Kan itu kayaknya bisa menjadi jawaban lagi nih. Jawaban lagi nih ya, karena kan pasti galau-galau, bingung takut biaya mahal apa gimana. Bisa nanya-nanya. Bisa ada, siapa tahu ada diskon promo bulanan kan. Iya kan sebenarnya kalian banyak menawarkan juga kan kayak cicilan pakai kartu kredit atau apa. Jadi banyak alternatif yang menurut aku sekarang untuk melakukan tindakan ke situ tuh udah nggak yang kayak dulu lagi yang kayak bayang kita tuh bakalan wow banget gitu, biaya bakalan gede banget. Atau mungkin ke luar negeri biaya tambahan lagi. Jadi aku mikir-mikir setelah kurang lebih tuh 6 bulan loh sebenarnya sampai aku mutusin tanggal operasinya itu. Lama ya? Labilnya lama. 6 bulan kayak 1 semester gitu. Makanya labil nih. Gimana? Karena itu kan tindakan yang lumayan besar juga ya. Terus begitu kita harus mantepin dulu nih kira-kira apakah komentar orang lain akan setuju atau enggak. Jadi banyak aspek yang kita pertimbangin. Karena bedah plastik nggak sih Kak? Nah, bedah plastik mungkin masih agak-agak semi awam ya di sini ya. Walaupun sebenarnya udah mulai orang-orang udah pada bisa terima. Nah, tapi nanti aku jelaskan juga nih ada part yang kenapa menurut aku operasi plastik tuh juga nggak apa-apa kok, it's okay dilakuin. Nah, cuman kita balik lagi ya. Jadi akhirnya aku mutusin tamitak karena udah konsul beberapa dokter pun semua juga nyaranin ini nggak bisa dengan cara olahraga biasa. Jadi kadang-kadang tuh kalau dengar ada yang bilang bisa kok olahraga dong, tergantung kondisinya karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda, punya permasalahan yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa semua dipukul rata disamakan. Elastisitas kulit juga lain-lain, beda-beda. bener. Jadi kulitnya ini udah melar, nggak mungkin dong dengan olahraga juga bisa semudah itu balik kencang. Akhirnya setelah malah tamitak itu kan ada 2 tipe ya.
ada yang mini sama ada yang full. Betul. Malah dokter juga udah saranin ini nggak bisa mini, bahkan harus yang full. Jadi udah deh akhirnya mantepin, udah berani, yakin, ya udah kita jalanin. Dan hasilnya aku puas banget, seneng banget. Oh guys, itu aku dari dulu tuh ya. Harusnya dari dulu. Jadi bener. menyesal nih. Ya menyesal. Karena dari dulu. Kalau enggak kan lumayan ya. Aku anakku udah gede. Kalau 5 tahun yang lalu mungkin aku udah lebih pede lagi sama badanku. Kalau kakak dulu sebelumnya normal apa sesar sih kak? Sesar 2 kali. Oh sesar. Iya. Makanya mungkin kulitnya lebih iya, ini ya. Lebih kayak ada bekas jahitan kan. Jadi otomatis tuh kalau sesar lekukannya tuh lebih nggak enak karena di atas persis di atas garis jahitan itu loh. Jadi dia ada lekukan lemaknya gitu sama kulitnya yang mengkerut. Jadi itu makanya iya sih pas dibuang tuh rasanya semua memuji loh kayak kok perutnya kecilan kok ininya kok rata ya. Makanya. Iya makanya. Nah tadi kan kakak bilang kalau misalkan kayak kenapa nggak dari dulu? Emang kepengennya tuh udah mulai muncul dari kapan dari dulu sebenarnya tuh jadi gini dari dulu tuh juga udah kepengen ya setiap duduk tuh aku tuh terganggu sama kulit yang nempel di deket area paha. Jadi saking dia berlipetnya daerah rahim gitu bukan? Daerah rahim bener. Jadi yang bermasalah itu biasanya juga mami-mami juga pasti ngerasain perut bawah, lower belly itu yang masalah. Ditambah kan aku ototnya merenggang tuh. Jadi kalau orang normal ototnya kan rapi ya di tengah ya. Tapi karena aku merenggang, aku olahraga sekuat apapun gak bisa waist-nya mengecil karena ketahan sama ototnya melebar kan. Jadi otomatis nanti walaupun ototnya muncul tapi nggak maksimal gitu loh bentuknya nggak bagus lah gitu ya. Jadinya aku mikir memang mau nggak mau ini kayaknya memang kayak harus tindakan deh. Cuman kan kita mikirnya kayak wah takut nggak ya gitu, ntar setelahnya healingnya gimana nggak ya? Apalagi kakak aktif nggak sih? Aku aktif bener dan ternyata setelah aku jalanin nggak seserem yang aku bayangin loh sebenarnya. Karena ini 8 minggu aja udah. Iya, 8 minggu aja udah ini. Jadi kayak mungkin dari 1 sampai 10 dibandingin sesar deh kak. Iya, dibandingin sesar lebih sakit mana? Oke. Jadi gini, sesar aku kan juga udah 8 tahun yang lalu ya. Aku nggak tahu juga sih teknologi kayak udah berkembang ya. Katanya kalau sekarang IREX itu sesar yang teknik IREX ya. Itu katanya nggak terlalu sakit kayak dulu. Cuman kan pengalaman sesar aku 2 kali itu kan memang traumatik juga ya. Maksudnya healingnya itu sakit banget. Iya. Jadi nah itu kalau aku compare awal-awal setelah operasi malah waktu sesar tuh kayak perutnya berasa jatuh banget, lebih sakit malahan dibandingin aku yang berapa tahun yang lalu sesar ya. Nah cuman kalau tummy tuck ini aku ngerasa kalau lipo sih sebenarnya tangan nggak ada apa-apanya lah. Ini cuma pegal-pegal doang lah. Ini pain tolerance-nya Kak Hedi kayaknya tinggi banget nih guys. Jadi kalau tangan udahlah. Yalah sedot tangan nih biasa aja. Mungkin ada pasien lain ya kali yang mungkin berasanya sakit apa gimana. Tapi kalau aku karena aku mikir kalau aku rasa nanti malah kita makin drop. Nanti healingnya jadi makin lama loh sama penyembuhannya. Apa ya berarti kita nggak boleh manjain juga nggak sih Kak badan harus jangan manjain benar. Karena kalau kita makin ngerasain sakit nanti proses penyembuhan juga pasti aku ngerasa pengaruh deh karena kan kita stres kan jadinya ya. Jadi kalau aku sih liposuction kecil lah, boleh lah lagi lain kali ya kan. Sakitnya mah dikit. Ini area yang mana lagi nih kita tunggu aja ya. Tapi kalau tummy tuck nih, kalau tummy tuck ini 1 hari pertama itu mungkin karena faktor dari anestesi masih ada, jadi memang nggak sakit sama sekali tuh, masih hahaha gitu ya. Masih agak fly mungkin ya kan. Iya bener. Nah hari kedua ketiga, itu hari kedua ketiga maksimum 4 deh, itu udah 3 hari terberat. Jadi itu yang bikin kayak kita mau turun prosesnya tuh rada susah, rada sakit karena kan bungkuk kan, dan itu kan nggak nyaman nih gitu. Jadi itu yang kayak proses membiasakan dirinya aja tuh yang berat. Ditambah aku memang karena faktor ada asam lambung juga, jadi ya itu dia stresnya memicu asam lambung jadinya. Jadi itu aja sih. Cuman kalau teman-teman yang ada masalah asam lambung, ini aku sekalian tambahin dikit nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi ternyata aku belajar dari pengalaman aku kan karena kita pakai korset yang ketat ya itu kan dan otomatis tuh jadi kayak lebih neken ya. Jadi memang sebaiknya hindarin makanan yang memicu asam lambung. Udah jangan dulu deh itu minyak-minyakan nggak sih Kak? Minyak, sambel, kopi. Padahal itu yang paling nggak bisa dihindarin tuh. Iya benar, aku nggak makan padang 2 bulan. Astaga nggak makan padang 2 bulan tuh. Nggak makan padang 2 bulan. Kayak nggak makan kenikmatan. Tapi lama-lama biasa loh. Dan lama-lama bonusnya terbiasa hidup sehat. Tuh. Aku nggak makan mie, nggak makan. Berarti sayur mayur ya. Iya, sayur mayur. Sehat tiba sempurna. Berat badan juga turunnya cepet juga jadinya. Itu poin plusnya juga sih. Ideal dong. Iya lumayan. Aku udah tinggal ya 4-5 kilo lagi lah.
Tadinya kan aku 53, 54 nih, sekarang udah 49, 50 kalau kadang-kadang. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, lumayan banget sih Kak. Iya, sebenarnya malah setelah operasi tuh walaupun lemak kita udah dibuang, berat badan masih tetap, mungkin karena bengkak juga Iya, kan. karena bengkak sih, Iya, bengkak setelah operasi, kan ada cairan ya di badan. Iya, kayak lipo itu pasti itu. Kan ada cairannya yang masuk juga gitu di badan, terus badan produksi cairan juga banyak. Nah tapi setelah 2 minggu setelahnya deh, perlahan mulai turun. Mungkin juga pola makan kita kan, aku nggak minum manis, gitu. Itu ngaruh di hidup jadi sehat deh. Tuh enak banget. Jadi ya mau nggak mau terpaksa untuk terbiasa hidup sehat, tapi jadi kebawaan gitu. Iya bener-bener, tapi jadi terbawa gitu. Iya, oke. Nah tadi kan kakak sempet nyebut ya kalau misalkan kakak juga udah punya anak 2 gitu kan. Berarti mungkin emang tummy tuck tuh menjadi salah satu prosedur alternatif atau prosedur pilihan buat mami-mami nih. Buat mami-mami nih, benar. Nah, ini dari kakak sendiri deh yang udah kakak rasain setelah tummy tuck itu ada perubahan di mana aja sih? Secara fisik ya Kak? Secara fisik nih, oke. Jadi kalau secara fisik, udah pasti waistline-nya tuh kecil banget. Tuh, mantap udah kayak umur berapa ya? Umur 17 lagi kali ya? Iya benar. Orang tuh kagum kalau ngeliat perut, serius deh. Karena perutnya tuh jadi rata belas. Walaupun aku nggak nahan nafas kan, kalau dulu kan kita bukan nahan nafas ya, kan kita harus tahan sak or tummy gitu ya kalau lagi olahraga sekalipun. Nah ini kita nggak perlu ototnya dikontraksi, tapi dibikin relax saja pun juga udah rata, bagus gitu tampilannya. Terus lingkar pinggang tuh mengecil jauh banget loh. Karena lumayan kayak 69, aku kadang-kadang 70 kalau habis lagi bloating ya, 70 cm. Habis makan gitu. Makan ya bloating gitu kan, wah atau lagi hype gitu kan kita bengkak itu bisa sampai 70, 69, 70 lah. Sekarang kalau nyari baju sering kekecilan, jadi kegedean ya. Karena lingkar pinggangnya itu sekarang 65, 66, jauh. Lumayan banget Kak. Lumayan banget turunnya. Itu baru itu belum 2 bulan. Berarti nanti bisa turun lagi kan? Sebenarnya kan ini juga masih rada bengkak kan. Nanti kan 3 sampai 6 bulan akan ngempes lagi. Yang final resultnya. Final resultnya ya. Dan aku kan bantu olahraga juga. Supaya maksudnya biar pinggangnya ramping lah samping-sampingnya. Jadi ya itu mungkin ngebantu juga. Jadi ya sama-sama lah dari tummy tuck itu udah memberikan perubahan luar biasa. Tinggal kitanya sendiri maintain juga gitu. Betul. Iya. Ini aku curiga nih abis ini Kak Heidi 3-6 bulan ke depan beli baju XXXS kali ya. Nanti kecil banget. Aku bisa tukeran loh kali sama anak ya. Menurut aku bisa sih. Karena aku udah gede juga deh 10 tahun. Iya makanya. Cewek cowok ya Kak? Cewek kalau yang gede. Cewek ya kan biasanya gitu kan, ibu anak tuh tukeran baju. Tukeran baju, soalnya bener. Iya bisa. makanya. Iya. Oh iya Kak, nih sekalian nih aku mau nanya, Kakak tahu pasisnya dari mana sih? Oke, jadi awal-awal taunya dari Putri, dari Puc. Oh, dari Kak Puc yang jadi taunya breast lift. Ini mungkin teman-teman yang sering mantengin ya, YouTube, sering mantengin Instagram tuh Kak Puc juga udah pernah juga tindakan di sini. Tindakan di sini ya, bener. Kayak ada juga nggak sih kontennya? Ada juga ya? Ada. Oke. Jadi taunya dari Puc dulu nih, udah nanya-nanya. Tadinya aku tuh malah kepikiran awal-awal tuh apa breast dulu ya, maksudnya karena lihat dari hasilnya Puc juga dia happy banget kan sama hasilnya. Betul. Terus segitu, nah aku pikir-pikir, tapi kan dokternya balik lagi nanya nih mana yang menjadi prioritasnya, karena kan pasti namanya cewek ada lemak sini, ada ini, mana nih bingung nih mau ini mau itu. Emang, ya kan? Ya buktinya labilnya 6 bulan. Bener. Oke. Tapi aku pikirin lagi, mantepin lagi yang mana yang paling merubah kehidupan gue gitu, nomor satu ya kan. Jadi yang mana yang paling merubah. Nah nomor satu aku tuh tangan sama perut, udah itu doang yang paling jadi concern buat aku. Tapi balik lagi setiap orang kan punya beda-beda kasusnya ya. Kalau buat aku pribadi aku mau tuh quality of life aku kan bertambah ya, pasti dong pengen kan quality of life kita bertambah, confidence kita bertambah, kita jadi versi lebih baik lah dibandingin sebelumnya. Nah, jadi otomatis dengan percaya diri itu aku harus gimana supaya lebih percaya diri ya? Itu dia, aku lebih pede nih kalau perut aku tuh lebih kulitnya tuh nggak bisa dicubit-cubit lagi nih, jangan kayak gini, harus kencang gitu ya. Walaupun gemes ya. Walaupun gemes gitu, aduh nih kalau dipotong kayak enak nih. Terus tangan ya udah 2 itu yang paling utama ya udah. Jadinya aku pikir wah mantep deh, Puc bilang oke. Berarti pertama ngeliatnya dari Instagram baru nanya-nanya ke Kak Puc. Baru nanya-nanya terus baru konsul ke sini. Iya. Nah setelah itu kan berarti kakak udah memutuskan nih untuk tummy tuck sama lipo. Nah itu pasti kakak juga udah konsul dong sama dokter-dokter di sini gitu. Nah persiapan dan kendala apa aja yang kakak alami sih? Baik sebelum dan
sesudah atau saat juga deh saat lagi operasi gitu. Jadi itu sebenarnya persiapannya lebih ke mental sih asli. Ya makanya asam lambung. Iya benar-benar lebih ke mental, deg-degannya itu segala macam. Cuman awalnya aku juga pilih kenapa dokter Tasya karena kan waktu padahal kita cuma konsultasi sekali loh. Yang ketemu muka ya, sisanya kan online. Sisanya waktu dulu sempat sekali online. Tapi online tuh salah satu benefit juga tuh kalau bisa online kan yang jauh tinggalnya jauh ya, banyak pasien-pasien yang tinggal luar kota juga terbantu. Karena aku waktu awal-awal kan face to face ya konsultasinya, tapi nah itu dijelasin tuh banyak banget sampai digambarin juga sama dokter Tasya. Ini kenapa harus begini? Kan tadi aku pikir maunya mini aja. Namanya kan kita kalau bisa milih pengennya yang seminimal mungkin tindakannya. Takut ya. Takut karena pikiran aku, lu bekasnya dari sini sampai sini gitu jauh kan, banget, jauh banget gitu. Jadi terus, terus habis itu lakuin lagi nih konsultasi online. Nah dari situ juga emang enak sih, maksudnya jadi ngerasa kayak ya udah klik, udah fix aku bakalan di sini. Terus habis itu ya udah pas sebelum tindakannya ini, nah ini dia nih satu lagi hal yang penting adalah kan kita harus ada melakukan pemeriksaan tuh, pemeriksaan lab segala macam. Nah itu aku belajar dari pengalaman. Aku kan sempat sebelumnya kena COVID-19 juga ya. Jadi kayak 2 minggu sebelumnya. Dan itu obat-obatan apa aja yang aku minum di 2 minggu sebelumnya itu harus kita komunikasiin juga ke dokter karena takutnya ngaruh ke darah kita masih ada bekasnya. Jadi takutnya masih ada bekasnya, nanti ngaruh ketika proses penyembuhan atau tindakan, kan kita nggak mau ada masalah dong. Nah itu harus dicek. Jadi dari obat-obat yang aku konsumsi itu aku memang ngelakuin pengecekan itu jadi lebih dalam lah dibandingin pasien umumnya. Karena akibat obat yang pernah aku konsumsi. Tapi itu juga jadi salah satu input ya buat teman-teman yang mau melakukan tindakan. Kalau kalian tuh harus sedetail-detailnya informasiin. Kalau dokter suruh cek lab, lakuin. Kadang kan ada mungkin pasien yang banyak banget sih tesnya. Ini emang perlu ini banyak gitu ya. Jadi lebih baik kan kita maunya semuanya prosedurnya aman dilakuin lancar, jangan sampai ada apa-apa ya. Lebih baik ikutin aja dokter minta. Tes ini aku jalanin kok dan alhasil hari haknya terus dilakuin tindakan itu kita juga sempet wawancara dulu juga ya, cita-cita aku juga jujur tegang banget itu. Rasanya tuh kayak lahiran anak ketiga. Jadi perasaannya Kak Heidi adalah tegang, mental, kena sekali ya gitu. Terus ya udah sih abis itu kan mikir lumayan lama juga ya 5-6 jam. Ya udah abis itu pasrah aja deh udah. Karena Kak Heidi ini kalau nggak salah tuh sekalian ya Kak, liposuction sama tummy tuck tuh barengan. Betul. Tuh barengan. Jadi sebenarnya tuh prosedur apapun mau bedah plastik kayak gimana tuh bisa dilakuin barengan, guys. Jadi jangan takut biar sekalian ya sekalian. Kak. Aku mikir juga gitu. Sakitnya sakit sekali. Sakit sekalian sama sekalian kan kita memang udah bius ya. Iya betul. Kan bius kan ada biaya anestesinya lagi nih. Bener. Tadinya pikir apa bisa nggak dipinggul sekalian, cuman emang demi keamanan sebaiknya maksimum 2 tindakan ya, 2 titik gitulah ya. Jadi ya udah. Oke, kita lipo tangan sama perut aja yang tummy tuck-nya gitu. Betul. Gue tadi udah disebutin ya barusan sama Kak Heidi, kalau misalkan mau tindakan apapun, baiknya konsultasi dulu deh. Konsultasi tuh pasti nanti dikasih tahu nih harus cek lab apa aja. Jadi kalian nggak perlu takut ya, karena pasti disebutin detail nanti. Kok, di do and don'ts-nya kita ikutin yang penting. Iya, itu detail banget gitu. Oke, nah proses recovery-nya gimana? Nah, proses recovery-nya ini dia nih. Jujur ya, kalau teman-teman yang mau, kalau liposuction deh kita bahas yang enteng dulu ya. Liposuction yang itu gini bang, yang kecil lah gitu. Liposuction tuh proses recovery-nya mah gampang banget karena lukanya cuma setitik kecil. Yang which is itu kayaknya aku sampai nggak notice itu luka kayak hitungan hari, pokoknya tau udah kering aja, aku sendiri nggak ngeh gitu. Kayak vaksin berarti ya Kak, kecil gitu? Kecil banget ya, mungkin agak sedikit kalau gitu ya, lempar dikit lah ya. Samar banget gitu, kayak gimana ya, kayak kita pernah luka kecil lah gitu namanya. Kita kadang kan jalan jatuh atau apa luka tapi kecil banget, nggak nyampe sesenti mungkin ya. Kecil banget lah guys. Kecil titik-titik doang kan, dan itu di areanya tersembunyi menurut aku, karena kan siku deket ke tiang, area yang tersembunyi. Terus kita tinggal pakai korset, jadi itu sih sebenarnya sama sekali nggak menjadi masalah. Nah kalau untuk tummy tuck sendiri ini kan lukanya gede nih. Iya betul. Gede, ada pusar juga karena kan kita direkonstruksi pusar yang baru terus lukanya juga lebar dari pinggul ke pinggul. Nah ini yang memang sedikit saran juga sih buat teman-teman yang mau melakukan prosedur, sebaiknya memang harus seberapa hari pertama itu krusial banget untuk ada yang ngebantuin, karena kita kan nggak bisa banyak aktivitas kayak nunduk, ambil barang, berdiri segala macam. Harus pegangan terus ya. Iya harus pegangan, dan itu tuh harus ada minimal ada yang ngebantuin lah gitu untuk yang standby bantu-bantu kita gitu. Jadi itu ngaruh ke proses penyembuhan. Dengan seminimalisir gerakan kita kan otomatis proses penyembuhan juga lebih bisa lebih nyambungnya luka kan lebih sempurna ya.
aktif ya. Nah terus juga memang balik lagi ke ini juga, aku kan sempet ada asam lambung, nah itu yang memang lumayan agak mengganggu aku ya. Terus sama luka juga, jadi ada sempet area yang kena infeksi. Nah ini balik lagi ke badan orang sih, tiap badan kan lain-lain ya. Ada badan mungkin yang agak bandel nih gininya, cuman memang tummy tuck itu memang slow proses aku sebutnya. Jadi proses penyembuhannya tuh pelan gitu, bertahap. Tapi sekitar nggak instan ya, bener. Jadi beda nih sama liposuction yang cepet banget sembuhnya. Nah tapi kalau ini dia bertahap nih, jadi kitanya sendiri juga ngaruh dari pola makan yang kita konsumsi supaya gimana caranya si penyembuhan lukanya itu bisa cepet, bisa sempurna gitu. Dan untungnya walaupun aku ada infeksi kan penanganan kalian juga cepet ya. Jadi kan aku kan konsultasin terus ya, aku bawel banget deh. Aku bilang udah kayak rumah kedua karena aku hobi banget nih kesini. Tiap minggu pasti kesini, tiap minggu pasti atas nama Heidiana itu pasti datang. Bener-bener, jadi kesini ya untuk kontrol segala macam. Akunya juga concern banget sama luka aku tuh harus bagus gitu ya. Iyalah pasti ya, jadinya aku juga rajin kontrol, bersihin di rumah gitu, infeksinya juga kita bersihin. Sampai waktu ada infeksinya pun juga kan kalian juga tindakannya juga cepet, langsung ngasih solusi. Ya udah deh, dan healingnya kan juga bagus gitu. Jadi sekarang pun juga udah bagus. Emang harus rajin gak sih Kak? Kalau udah kayak gitu nggak boleh males. Jangan males, emang bener. Jangan bilang kayak kok ribet ya, abis ini mesti olahraga, abis ini mesti minum vitamin segala macam. Aku sih mikir lah ini kan untuk kehidupan kita jangka panjang, bukan masalah ribetnya, kita mau sehat nggaknya gitu. Karena apapun yang aku konsumsi kan aku kan juga minum kolagen, terus hiperbarik juga. Itu kan salah satu treatment yang ngebantu banget proses penyembuhannya, luka cepet kering segala macam. Nah itu ngaruh kok sampai ke kulit juga jadi lebih bagus, lebih sehat, lebih kenyal lah, balik lagi lah ya. Bukan benefit vitaminnya juga buat kesehatan kita juga dapet. Bukan kendur tapi malah jadi kenyal. Kan jadi kayak kenceng lagi. Iya, jadi kan sekaligus ibaratnya nggak cuman perutnya juga cantik, tapi seluruh badan kita jaga kesehatannya gitu. Setuju. Aku jadi rajin loh ngerawat diri. Itu salah satu ini, karena aku mikir perjuangan gue udah panjang. Iyalah, daripada sia-sia. Iya, bener. Biaya yang kita keluarin kan juga udah lumayan. Perjuangan ngerasain sakitnya. Jadi nggak boleh setengah-setengah, harus maksimal. Iya, sekalian. Makanya, oke. Nah, tadi kan kakak bilang ya kalau misalkan tummy tuck recovery-nya emang prosesnya agak lama ya. Mungkin kakak belum bisa langsung beraktivitas. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih Kak, kurang lebih berapa jedanya berapa lama sampai kakak mulai beraktivitas kayak biasa lagi? Oke, jadi kayaknya sih seminggu pertama udah lumayan banget mendingan. Tapi paling enak buat aktivitas itu udah mulai 2 minggu ke atas. Oh, 2 minggu ke atas. 2-3 minggu ke atas itu udah aku mulai event itu keluar ya, ada acara. Itu kayaknya kalau nggak salah minggu kedua atau minggu ketiga gitu aku sekitaran itu. Aku lihat lagi itu di story, kita semua sampai bingung. Ini Kak Heidi udah dateng event lagi. Iya, udah dateng event. Dokter Tasya juga bilang nggak apa-apa, datang aja. Mungkin yang daripada stres nggak sih di rumah. Bener. Nggak apa-apa, datang udah bisa kok. Jadi datang deh. Tapi itu padahal itu masih bengkak loh 2-3 minggu. Iya, itu kayak kakak masih agak bungkuk dikit ya? Iya, masih rada bungkuk dikit. Bener, aku belum berani sampai tegak banget. Karena kan otot kita berasa kayak ketarik ya kalau kita tegak banget. Nah ini pun masih ada rasa ketarik, tapi udah kalau aku bend lebih belakang lagi baru berasa. Ya kalau kemarin kan tegak biasa aja ya, masih. belum Iya, banget lah ya. Gitu. Kayak kayang belum bisa kayak. Ya kayang mah nanti, takut banget. Enggak, tapi udah aman lah ya, udah aman sekarang, udah aman guys. Jahitan udah dilepas. Jahitan cepet lah 2 minggu ya waktu itu lepas. Iya, cepet lah. Oke, nah dari 2 tindakan itu Kak, dari Kak Heidi sendiri ngerasain ada efek samping nggak sih Kak? Kayak mungkin kakak jadi merasa nafsu makan berkurang misalkan contoh-contoh kayak gitu sih salah satu contohnya. Tapi itu memang benar. Jadi kan karena kita pakai korset juga ya, kayak lambungnya tuh otomatis jadi kayak lebih mengecil. Betul. Jadi aku ngerasanya tuh kalau makan kebanyakan perutnya tuh kayak begah gitu, kayak penuh. Jadi kita terbiasa pola hidupnya, pola makan kita tuh berubah. Kayak contohnya nih, aku porsinya kalau dulu makan sekali makan agak banyak tapi jaraknya jauh-jauh. Sekarang kan kita berubah nih karena ada asam lambung dan pakai korset juga. Aku lebih baik makan sering tapi dikit porsinya. Iya, dan itu yang bikin malah berat badan aku jadinya, kalau buat aku ya, aku cepet turun. Sama pola hidup aku berubah sih, kayak aku tuh udah maksain untuk
harus segimana mungkin seminggu bisa 4 kali minimal untuk olahraga. Iya, jadi guys, tuh. Iya, seminggu 4 kali, kalau bisa 5 kali malah. Belum gitu. 2 bulan aja udah mau seminggu 4 kali. Gimana habis ini tiap hari olahraga nanti menurut aku mau yoga. Tapi memang aku udah rencana aku bakalan pengen yoga juga. Jadi ambil beberapa kelas-kelas berbeda supaya otot aku juga lebih rileks lagi, bisa cepet balik. Karena kan aku tuh pengen apa ya? Aku pengen semaksimal mungkin aja ya, kayak apa yang bisa aku dapet dari hasilnya, nggak cuma fisiknya bagus tapi kesehatan juga dapet kan. Betul. Aku juga pengen dengan olahraga rutin kan kita sebenarnya kulit juga jadi lebih bagus loh, karena ada hormon yang dihasilin kan yang bisa bikin kita tuh kulitnya jadi lebih sehat. Jadi itu sebenarnya itu semua kayak satu kesatuan gitu loh. Kayak dari pola hidup yang berubah, pola makan, nah itu tuh semua ngaruh. Sampai jam istirahat pun lain. Kalau dulu aku hobi begadang, ini ngaruh. Mungkin karena hiperbarik juga ya, aku jadi kayak lebih capek kalau jam 11 malam ke atas masih belum tidur. Jadi aku udah kebiasaan tidur sebelum jam 11 malam. Dan itu ngaruh banget dibandingin aku dulu. Dulu aku tuh kayak gampang capek segala macam. Sekarang walaupun setelah tummy tuck, tapi aku aktif banget loh. Iya gitu, karena nggak gampang. Kelihatan sih aktif banget ya. Gak usah diem banget. Sana tapi nggak apa-apa, malah jadinya kalau aku pribadi sih aku salut banget Kak, karena maksudnya ya apa ya, kan mungkin ada aja orang yang kalau misalnya sakit kan pasti ngeluh atau misalkan malah jadi nggak mau ngapa-ngapain, tapi kakak tetap maksain diri dan tetap berusaha untuk tetap produktif, biar hasilnya ya lebih maksimal juga pastinya kan, biar nggak sia-sia lah. Nggak sia-sia. Pokoknya aku mau gimana caranya semaksimal mungkin, yang tadi aku bilang cantik dapet, sehatnya dapet. Nah tuh siapa coba yang nggak mau tuh. Nanti mungkin ini buat terutama buat ibu-ibu ya yang udah kepikiran banget nih. Tapi ngerasa loh kalau udah jadi ibu nih kita tuh gampang capek. Beda kalau udah jadi ibu, nah yang nanti mungkin ada yang komen ya, mungkin ada yang tahu ngerasain sama juga. Kalau udah pernah ngerasain lahiran, kita tuh gampang capek, gampang pegel, gampang segalanya gitu loh, gampang pegel terutama. Back pain apa segala macam, dan itu kerasa banget kalau aku dengan lifestyle aku yang sekarang jauh lebih baik setelah tummy tuck, itu malah aku jadi kayak keluhan ke situ tuh berkurang, pegelnya, apanya, kecapeannya gitu. Kalau kita jadi enak deh, badan ringan gitu. Asik banget gak sih? Ini aku belum ngerasain sih. Cuma ini jadi ini udah note aja nih buat aku gitu ya. Nggak tahu nih berapa tahun ke depan lagi gitu. Sampai aku bilang nih ke teman intermezzo dikit, kalau udah lahiran, lu nabung dikit buat persiapan buat tummy tuck. Malah sedikit nih buat tummy tuck. Sampai udah ngidein loh untuk tummy tuck yang temennya belum lahiran. Iya, bentar lagi mau lahiran, lu sekalian nabung, kelar lahiran kan biaya untuk lahiran. Setelah lahiran nabung lagi nih. Tuh buat teman-teman Behind Beauty Podcast dah tuh note dari Kak Heidi. Mending abis itu tummy tuck sekalian di plastik ya Kak? Iya. Oke, nah tadi di awal Kak Heidi sempat ngomong nih pandangan soal bedah plastik. Kayak gimana tuh? Oke, jadi kalau menurut aku, kalau dulu kan kita ngerasa kayak bedah plastik tuh kayak tabu ya, orang awam tuh ngerasa nih. Mungkin sampai sekarang masih sih Kak. Ya, masih tabu, tapi aku ngelihat udah mulai arah ke arah yang lebih biasa kok. Udah mulai sedikit-sedikit orang udah mulai open minded, bener. Karena kan kita lihat di negara-negara luar pun yang udah maju pun hal itu udah menjadi hal yang biasa. Betul. Kalau dulu mungkin dipikirnya tuh operasi plastik itu kayak bikin lu jadi palsu gitu ya. Tapi balik lagi, tindakan yang kita ingin lakukan itu kan bukan untuk menipu diri sendiri, tapi tujuan aku bukan untuk menipu, buat apa ya, aku pengen berubah jadi orang lain, kan enggak. Aku tetap menjadi aku, tapi dengan malah versi Heidi yang lebih baik. Malah mengembalikan kakak ke bentuk semula nggak sih? Jadi kayak malah kalau dipikir-pikir lebih baik dibanding semula. Kenapa? Walaupun memang ada bekas scarnya, tapi aku yang dulu itu mungkin nggak terlalu mikirin kesehatan, olahraga, jam istirahat, pola makan yang benar. Lifestyle-nya tuh masih berantakan dulu. Gorengan kayaknya hidup tanpa gorengan. Itu nggak bisa. Nggak bisa, ya kan? Nah, mungkin yang nonton juga sama nih. Tapi aku sekarang karena aku berubah ya, aku melakukan tindakan ini, aku malah quality of life aku tuh jauh lebih baik dibanding dulu. Aku nggak makan gorengan, beda dibandingin dulu, malah aku merasa aku tuh lebih fit yang aku bilang lagi. Jadi sebenarnya operasi plastik tuh bukan selalu cuma sekedar cantik di luarnya aja, tapi merubah pola pikir dan pola hidup kita juga loh. Dan itu yang aku bilang, bikin versi aku yang lebih baik gitu. Dan aku dengan versi yang sekarang bikin aku jadi lebih percaya diri. Iya kan, otomatis dengan kita pede, kita cinta nih, kita nyaman sama badan kita, kan kita jadi kayak oke, kita mau aktivitas keluar, ketemu banyak orang, kita tuh seneng, happy, pede, ya kan? Betul. Beda dengan dulu, mungkin kalau dulu mau ketemu orang mungkin, aduh aku mesti pakai baju yang mana nih? Yang nutupin lengan, yang betul, perut aku harus begini, banyak hal yang membuat
membuat aku tuh jadi sulit berekspresi ya kan. Tapi kalau sekarang dengan kondisi yang badan yang aku nyaman itu bikin aku jadi lebih gampang berekspresi, moodnya lebih bagus, secara mental juga jadinya lebih bagus. Jadi banyak aspek sih yang lebih baik. Iya, ternyata plusnya malah banyak banget ya. Betul, yes. Mungkin catatan aja, lebih ke nabung aja sih. Kalau bisa nabungnya dulu aja, tapi efeknya habis sering itu promo kan. sering promo. Tadi udah disebutin sama Kak Heidi juga bisa ada cicilan juga. Itu kita bisa cicilan kartu kredit ya. Kartu kredit juga bisa juga, nanti kalau misalnya apa-apa tuh bisa langsung datang aja ke Plastetik untuk nanya-nanya kalau mau cicilan atau apa, itu juga bisa nanti ke Plastetik. Oke. Nah, tadi kan kita udah sebut nih. Bingung nih prioritas mau yang mana nih? Dulu gitu. Berarti ini kemungkinan besar Kak Heidi mungkin mau tindakan lagi gitu. Ada kepikiran sih. Nah, itu kira-kira kapan tuh, atau kayak pengen apa sih? Abis ini penasaran apa gitu. Jadi kalau aku ngerasainnya sih pengen paha aku sama pinggul nih. Jadi aku tuh ngerasa lipo juga berarti? Iya, sebenarnya lebih ke lipo bener, karena aku tuh ada area yang memang itu tuh pinggul aku kan gede, itu titik love handle nih sebutannya. Itu tuh memang titiknya itu tuh bandel banget, berlemak nih. Cuman aku lagi usahain dulu kalau aku bisa dengan olahraga segala macam ya. Tapi balik lagi nih, kita lihat progresnya. Kalau berapa bulan itu memang sulit, kan memang ada area badan nggak bisa semuanya langsung jadi kebentuk ya. Tapi kalau memang itu masih butuh bantuan untuk contouring, aku pengen banget untuk lipo lagi. Tapi di area yang sih love handle sama paha. Karena paha aku gede banget, extra size-nya. Tapi dengan begitu tuh kayak, nah ini gitu Kak Heidi ngomong gede gimana aku gitu. Bener, tapi balik lagi loh teman-teman, setiap orang kan punya insecure lain-lain nih. Iya betul. Nah kalau aku insecure tuh area pinggul paha. Pokoknya tangan, perut, pinggul, paha itu tuh yang lemaknya paling bandel. Berarti kalau misalnya kayak pipi, double chin tuh masih biasa aja masih ya? Aman sih. Aku kayak pipi, aku so far ngerasa nih selama aku nggak berat badan turun yang ekstrim, terus instan, nah itu tuh udah muka aku pasti habis gitu. Ya karena kan kita ketika olahraga bener. Itu kan semuanya burning kan. Nggak bisa kita pilih olahraga aku mau buat tangannya doang kecil, nggak bisa kan, sebadan. Karena gerak semuanya. Atau kita diet itu pasti sebadan full. Jadi nggak bisa nih milih. Aku mau tangannya aja kecil tapi dadanya tetap berisi. Otomatis kalau kita turun 5 kilo, seluruh badannya yang ikut berkurang gitu. Tapi titik-titik yang bandel tetap gede dibandingin badan yang lain. Karena kan dia memang bandel gitu. Iya sih, benar-benar. Ya, namanya gitu. juga lemak gitu ya. Lemak istilahnya aja lemak membandel. Lemak gitu membandel kan. ya. Jadi kadang-kadang memang nggak heran sih. Nggak bisa dengan kalau udah sulit dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, ya mau nggak mau kita butuh bantuan nih, tindakan yang bisa bantu supaya kontur kita tuh lebih tercapai, kontur badan kita ya. Dan mungkin dengan liposuction atau dengan tindakan lain lagi ya, balik lagi ke konsultasi dokternya. Ya mungkin berapa bulan lagi ya kayak. Ya berapa bulan lagi lah. Sampai ini bener-bener healingnya tuntas dulu. Bener, gitu otot ya. perut aku tuh udah lebih enak. Kayaknya sih aku pengen otot perutku tuh 3-6 bulan tuh dulu deh. Karena kan itu sampai hasil result akhirnya. Iya, final resultnya. Final resultnya. Jadi baru abis itu kita paha. Ih, nggak sabar banget hasilnya. Aku sendiri penasaran gitu. Before afternya kemarin aku udah sempet lihat beda banget sih. Aku juga pas lihat, ini serius gak sih? Padahal masa itu belum total gitu loh. Iya, makanya nih aku nggak tahu deh nanti. Yang aku bilang tadi mungkin Kak Heidi abis ini pakai baju XXXS. Oke, nih terakhir nih Kak, buat teman-teman, ada nggak sih Kak pesan untuk teman-teman semuanya yang mau ngelakuin tindakan Tamita, liposuction arm, atau misalkan ya prosedur operasi plastik lah apapun itu deh. Oke, jadi buat teman-teman yang mau melakukan tindakan operasi plastik, yang penting kalian konsultasikan dulu lah dengan dokter yang kalian konsultasi selengkap-lengkapnya dulu gitu. Jadi dan jangan khawatir nih kalau misalkan kalian ada keraguan, khawatir atau bingung, takut ya, karena aku juga sama kok seperti kalian, aku mengalami tahap galau, khawatir. Pasti. Iya, kayak lakuin apa enggak, tapi kan setelah kita konsultasi dengan dokter, segala pertanyaan yang membuat kalian galau dan khawatir itu ajukan aja. Jadi setelahnya kan aku mendapatkan jawaban, dan itu yang bikin aku tenang. Aku tahu nih dokter yang tepat untuk menangani kasus aku, dan selanjutnya tinggal trust the process saja. Dan dengan kitanya sendiri, pola pikir kita juga dirubah ya, kayak kita pengen hidup lebih sehat, quality of life-nya juga lebih bagus, otomatis nanti proses healingnya pun juga bisa lebih sempurna, lebih bagus. Positive thinking benar. Kita harus happy terus juga gitu, karena aku kok supaya happy tuh aku biasa bayangin hasil akhirnya bakalan gini loh.
Jadi aku tuh itu yang nggak sabar, itu yang bikin nggak sabar dan pengen cepet-cepet kelar makanya dan kan, itu Kak. pengen bikin aku ke tahap situ, bener yang kamu bilang. Jadi teman-teman yang penting percayakan ke dokter kalian, trust the process, and selalu happy aja gitu. Iya, setuju banget sumpah. Tuh apa namanya, bener-bener tips yang oke banget lah ya dari Kak Heidi. Makasih. Semoga bermanfaat ya guys. Amin, pasti. Oke Kak Heidi, itu udah semua pertanyaan yang aku kasih yang untuk teman-teman Behind Beauty Podcast semuanya. Aku harap semoga aku harap semoga itu benar-benar menjawab keraguan teman-teman Behind Beauty Podcast yang mau tindakan tummy tuck, liposuction arm atau lain-lainnya ya. Pokoknya nih untuk Instagram untuk followers Instagramnya Kak Heidi, aku yakin banget pasti kamu juga udah pernah ngeliatin proses-prosesnya Kak Heidi itu di highlight ada juga tuh. Mungkin abis ini bisa langsung move ke Instagramnya Kak Heidi ya. Cek ada tanggal-tanggalnya perubahan perutnya. Sekalian follow kali ya. Iya, sekalian follow, benar-benar. Oke. Kalau begitu Kak Heidi makasih banyak sama-sama atas waktunya. Aku nggak tahu nih kita ngobrol-ngobrol berapa lama ya, 30 menit lebih nih kayaknya. 30 menit lebih. Kameranya panas nih ntar. Iya, nggak kerasa ya guys. Oke nih. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Heidi atas waktunya. Aku yakin banget bisa menjawab semua keraguan teman-teman. Dan teman-teman yang mau nanya-nanya, mau konsultasi atau mau ngelakuin tindakan baik estetik, terus operasi apapun itu, bisa langsung menghubungi DM Instagram kami @plastetic.clinic atau menghubungi kami via WhatsApp. Nanti akan dibalas oleh admin, dan kalau misalnya kamu udah oke nih, udah yakin gitu, nanti akan diarahkan untuk konsultasi sama dokter-dokter yang tindakannya mau kamu ambil gitu. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak Kak Heidi. Untuk teman-teman Behind Beauty Podcast, makasih juga udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Ini nggak boleh di skip sih menurut aku, ini benar-benar nggak boleh di skip. Kalau begitu sampai jumpa di Behind Beauty Podcast selanjutnya. Dadah.